Dana Mustaqafin ini membantu mereka ya untuk memulai bisnis atau mengembangkan bisnisnya. Dengan maksud di samping membantu usaha pemerintah mengembangkan UMKM juga para anggota bisa lebih sejahtera. Kalau saya berpesan UMKM ini juga harus amanah. Karena udah tanpa bunga, mereka hanya mengembalikan angsuran sesuai dengan pinjamannya, itu pun nggak sesuai dengan janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, At-tajirus saduqul amin, ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Yang artinya, pengusaha yang jujur, yang amanah, ia bersama para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang terpercaya di sisi Allah, dan bersama syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, melanjutkan tema sebelumnya, yang terpenting adalah kepercayaan dari pengusaha dan tentunya juga kepercayaan dari pihak investor. Artinya keduanya adalah mitra dan terbangun menjadi mitra itu karena kepercayaan dua belah pihak. Dan bersama kita narasumber kita Bapak Abdullah Al-Jufri. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Abdullah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, berkah. Melanjutkan tema sebelumnya dan pertanyaan terakhir di tema yang lalu mengenai syarat-syarat dari pihak investor yang akan meminjamkan modal kepada seorang pengusaha ini. Apa syarat dari pihak investor ini sehingga seorang pengusaha mendapatkan modal untuk dia bisa membuka usaha? Ya, terima kasih Ustaz. Seperti yang lalu saya sampaikan, memang modal utamanya adalah kepercayaan. Ya, kedua belah pihak, bukan hanya investor, tapi juga si pelaku usaha. Di samping perencanaan bisnis apa yang akan dia lakukan, ya, ada beberapa bank atau yayasan atau koperasi yang memberikan modal dengan bunga atau rate yang kecil, dengan jangka waktu tertentu. Ada pula yayasan seperti Yayasan Mustaqafin misalnya, memberikan pinjaman tanpa bunga untuk pengusaha UMKM. Ya. Nah, kalau di luar yayasan-yayasan itu, bank itu juga mengambilnya sangat tipis, bunganya kecil, dan itu juga dilakukan dengan batas maksimum tertentu. Misalnya ada yang melakukannya dengan batas maksimum 25 juta untuk jangka waktu 25 tahun. Ada juga yang 10 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Ya. Nah, ini memang persoalan dokumen legalitas ini dipermudah. Karena diharapkan setelah mereka berjalan usahanya, apalagi yang tanpa bunga, itu mereka mempersiapkan dokumen legalitasnya untuk dapat ditingkatkan menjadi pengusaha yang lebih tinggi, ya, tetap UMKM tapi modalnya lebih tinggi, sehingga memenuhi persyaratan perbankan, arti bank teknis dipenuhi. Nah, ini juga sebenarnya yang tanpa bunga seperti yang dilakukan oleh Yayasan Dana Mustaqafin, itu diharapkan juga mereka bisa memenuhi legalitas usahanya untuk jadi debitur bank. Kita tingkatkan, tapi bukan hanya diberikan modal,
tapi kita juga memberikan pelatihan. Pelatihan. Misalnya pelatihan bagaimana cara produksinya, ini produksinya harus lebih baik, bagaimana cara mencatat keuangannya, karena nanti di perbankan, kalau dia jadi debitur bank, dia harus punya catatan pembukuan yang rapih. Pemasukan dan pengeluarannya itu harus jelas, untuk apa aja. Nah, selama pengalaman kami itu, ada beberapa pengusaha yang memang maju, bahkan bisa membuka cabang di beberapa tempat. Cuma pada waktu membuka cabang, mereka tidak memikirkan pesaing. Mereka tidak memikirkan lokasi. Karena apa? Mereka tidak konsultasi dengan investor. Lagi-lagi itu soal perencanaan ya? Iya, perencanaan dan apa kelemahannya SDM sebenarnya. Jadi kalau dia si pengusaha kecil ini oke orangnya, tapi dia punya SDM di beberapa tempat yang nggak oke. Nah ini menyebabkan di beberapa tempat cabangnya itu yang dia baru mulai itu terus tutup akhirnya. Tutup. Padahal yang kami berikan itu adalah pinjaman tanpa bunga. Ya. Tapi ada juga yang macet bukan karena kesalahan dalam perencanaan untuk membuka cabang. Tapi dia minjam lagi di tempat lain tanpa memberitahu investor awal. Biasanya macetnya karena apa? Maaf, karena pinjam-pinjol itu. Nah, mereka macet karena mereka harus bayar kredit pada pinjol itu lebih besar. Nah, kami tuh nggak tahu itu. Berbunga lagi. Bunganya berbunga-bunga itu besar bunganya. Bisa membebani pelaku usaha. Betul, itu. akhirnya dua-duanya macet. Yang dari investor baik yayasan, baik BPR atau koperasi, itu juga jadi macet. Gitu. Jadi kesalahan dalam perencanaan mereka ke depan. Mau maju tapi akhirnya malah mati. Jadi bagi pelaku UMKM itu pun juga disyaratkan agar memberitahu kalau kepada pihak investor awal. Seperti Dana Mustadafin itu ya, harus memberitahu bahwa dia juga bagaimana mencari atau meminjam modal ke pihak lain ya. Meskipun kalau di beberapa tempat ya atau di beberapa yayasan itu yang melakukan pinjaman itu, sepengetahuan saya memang NPL-nya net performing loan-nya itu tingkat kemacetannya emang nggak begitu besar dibandingkan tingkat kemacetan yang ada di beberapa pemodal lain ya. Karena pemodal lain gede-gede itu NPL-nya. Mengenai soal tadi persyaratan dalam meminjam modal atau investor bersedia untuk meminjamkan modal kepada pelaku usaha itu, Bapak Abdullah mempunyai pengalaman sebagai praktisi perbankan. Itu apa saja itu persyaratannya? Sebenarnya persyaratannya itu sangat mudah kalau yang masih non-bank teknis ya. Masih mudah. Cari tempat usaha, ya KTP, kalau dia punya NPWP lebih baik, dan jaminannya pun paling sepeda motor. Yang ditahan juga BPKB-nya. Bagi pengusaha kecil. Atau dia kalau punya mobil tua ya nggak apa-apa, yang penting dia ada jaminan kan. Tapi ini pun kadang-kadang mereka salah langkah dalam melakukan pengembangan bisnisnya. Atau mau mengembangkan bisnis, dia pinjam dengan sumber modal yang lain. Akhirnya macet. Dua-duanya macet, dari yayasan atau dari pemodal yang kedua, dan seterusnya itu juga macet. Jadi itu juga kesalahan dari si pengusaha itu sendiri ya. Iya, dan kita sebagai investor juga harus memonitor terus emang. Harus terus dipantau ya, baik usahanya maupun orangnya. Karena kadang-kadang dipakai untuk hal yang bukan untuk usaha. Untuk kebutuhan pribadi atau minjem lain tempat. Menurut Bapak Abdullah, kita akan melihat di sana berbagai macam investor ya, yang sudah saya singgung,
ada bank, ada koperasi, ada yayasan. Kebanyakan investor itu kan meminjamkan modal, ada bunganya gitu. Tapi dana mustad'afin ini kan tidak berbunga dalam meminjamkan modal itu. Menurut Bapak Abdullah bagaimana? Sebenarnya kita pinjamkan tanpa bunga itu dengan maksud mereka harus mengembalikan sesuai dengan kemampuannya yang diperjanjikan tentunya. Iya. Itu untuk dana bergulir. Jadi kalau dia mengembalikan, ada anggota yayasan atau UMKM dari yayasan itu juga mau berusaha. Jadi dana bergulir dapat angsuran, kita memberikan pinjaman kepada anggota yang lain kan. Iya. Nah, ini tidak bisa dilakukan karena apa? Kita batasin. Karena di dia udah macet. Iya. Jadi dananya tidak bergulir meskipun itu tidak semua. Itu persentasenya kecil sekali sih emang. Iya. Tapi terpaksa harus diseleksi lebih ketat lagi. Iya. Harus itu. Meskipun ya kepercayaan itu kembali. Kepercayaan. Yang selanjutnya bagaimana, bisa dipercaya enggak? Gitu. Iya. Bukan dipercaya kepada orangnya saja, tapi kita percaya si investor, percaya terhadap usahanya. Bakal berkembang apa tidak. Ada pengusaha bakso, bagus, bisa buka cabang segala macam gitu. Ya, lagi-lagi kepercayaan yang menjadi intinya gitu. Masalah utama ya. Ya. Sehingga Islam pun memandang bahwa pengusaha yang sukses menurut agama pun itu adalah pengusaha yang amanah. Iya. Yang sebagaimana yang tadi saya singgung dalam hadis sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pengusaha yang jujur, yang amanah, dia itu bersama para nabi, bersama orang-orang yang terpercaya di sisi Allah, yang benar di sisi Allah, dan bersama para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Yang seperti sesi sebelumnya saya sampaikan bahwa amanah ini bukan hanya kepada si pengusaha UMKM, tapi amanah itu juga harus dipegang sama investor. Karena ada juga investor-investor yang tidak amanah. Tidak amanah. Artinya misalnya memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Iya. Itu kan nggak boleh secara agama juga kan. Terlalu tinggi. Sehingga akhirnya dia memperoleh margin yang tipis sekali gitu. Akhirnya dia berantakan juga usahanya gitu. Jadi dua belah pihak harus amanah. Kita melihat yang saya tahu ini, bahwa UMKM itu juga didukung oleh pemerintah. Betul. Gitu. Adanya yayasan atau lembaga sosial kemanusiaan, lembaga filantropi ini dengan programnya, salah satunya adalah UMKM. Itu artinya membantu program pemerintah juga ya, Bapak Abdullah. Ya, karena pemerintah kan punya juga kementerian yang koperasi dan UMKM itu. Ya. Itu juga mereka kan konsentrasi untuk membantu UMKM, karena UMKM jumlahnya terlalu besar sekali. Besar gitu. Dan salah satu yayasan misalnya Mustad'afin ini juga membantu mereka, itu membantu usaha-usaha pemerintah untuk mengembangkan UMKM. Cuma kalau saya berpesan, UMKM-nya juga harus amanah. Karena udah tanpa bunga, mereka hanya mengembalikan angsuran sesuai dengan pinjamannya, itu pun dia mal janji. Nggak sesuai dengan janjinya. Padahal cuma, kalau dipikir tipis sekali, pengembaliannya juga tipis. Kan kita juga sebelumnya kan teman-teman itu nanya juga, berapa keuntungannya satu bulan. Misalnya kalau keuntungannya cuma 1 juta, ya nggak mungkin kita ambil angsurannya 500.000. Ya kan? Karena dia dari 1 juta ini dia butuh untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya, paling, ya udah, kalau dia pinjamnya 2 juta, ya 200.000 lah balikin sebulan. Iya. Nah, itu kan 10 bulan mereka selesai karena tanpa bunga. Kredit tanpa bunga. Iya. Jadi kalau dia pinjamnya 2 juta atau 5 juta, ya berapa bulan lah kita anggap itu selesai gitu. Tapi jangan sampai mereka juga nggak amanah, salah dalam mengembangkan bisnisnya tanpa memberitahu yayasan. Itu. Ya, itu yang memang harus konsekuensinya ya. Iya. Agar ada kerjasama yang baik antara dua pihak, antara pengusaha dan
dan investor. Iya, makanya peminjam atau investor yang tanpa bunga ini sebenarnya harus lebih teliti, terutama dalam hal kepercayaan. Iya. Terutama dalam hal juga apa yang dia produksi. Kalau dia produksinya, contoh mungkin ada produksi yang kerupuk kulit ya, itu bagus gitu kan. Iya. Meskipun pesaingnya juga banyak, tapi dia tempat lokasinya, dia udah punya market tertentu. Misalnya dia jual itu produksinya itu di sekeliling orang-orang yang dia kenal sebagai orang-orang yang terbaik. Iya. Artinya dipercaya sama mereka. Itu berkembang dengan bagus. Menurut Bapak Abdullah, seberapa besar peran UMKM ini sehingga eksistensi Yayasan Dana Mustadafin dengan programnya itu mendukung program pemerintah secara tidak langsung ya, dengan keberadaan DM dengan programnya itu. Ya, seberapa besar peran UMKM ini di dalam ekonomi, di sektor ekonomi? UMKM ini peranannya besar, sangat besar kalau saya bilang. Ya, karena yang setelah terjadinya COVID atau dulu waktu resesi itu yang membuat ekonomi bangkit kembali itu UMKM. Justru UMKM. UMKM karena jumlahnya puluhan juta. Dana Mustadafin ini membantu mereka ya untuk memulai bisnis atau mengembangkan bisnisnya. Dengan maksud di samping membantu usaha pemerintah mengembangkan UMKM juga para anggota bisa lebih sejahtera dalam kehidupan mereka. Memang kembali seleksi kita juga akan lebih ketat untuk selanjutnya. Karena ada pengalaman. Iya, karena pengalaman. Karena tanpa bunga. Betul. Ya. Dan ada juga beberapa yang kita cari juga udah hilang. Karena itu yang saya bilang, KTP-nya ada, tapi rumahnya ngontrak. Oh. Hilang. Iya. Dicari nggak ketemu. Karena pindah tempat. Pindah rumah. Pindah tempat yang kita nggak tahu dan dia nggak memberitahu kepada peminjam. Nah makanya itu untuk selanjutnya kita lebih ketat. Di samping ada rekomendasi, referensi lah, dari yang mengenal dia dengan baik. Referensi itu penting dan kalau mau pakai juga referensi yang bertanggung jawab juga lebih baik. Artinya kalau terjadi sesuatu dia juga bertanggung jawab. Gitu. Peran UMKM itu begitu besar ya dalam membangun ekonomi ini. Betul. Dan Yayasan Dana Mustadafin melakukan pemberdayaan bagi pengusaha-pengusaha kecil. Yang Bapak Abdullah ketahui mungkin ada pengalaman dari para pengusaha UMKM ini, dari yang gagal sampai pada yang sukses. Itu faktornya apa ya yang menjadikan pengusaha itu mengalami kegagalan dalam usahanya? Atau pengusaha yang sukses itu dia bisa meraih kesuksesan itu, kira-kira yang Bapak Abdullah ketahui itu apa kira-kira? Ada beberapa hal yang mereka itu tidak perhitungkan. Misalnya soal harga produk. Kalau dia nggak bisa bersaing, produknya sama, dia tapi lebih mahal. Ya orang nggak mau beli lah. Jadi faktor price itu juga penting. Nah ini banyak gagal nih karena dia nggak bisa bersaing. Atau kreativitas dari produksinya. Monoton begitu, orang juga malas. Gitu. Misalnya ya seperti saya bilang, banyak produk sekarang dilakukan modifikasi. Produknya sama, tapi modifnya beda. Ya. Nah itu pengembangan dan kepercayaan juga SDM yang penting. Gagal karena SDM-nya lemah. Karena itu pihak Dana Mustadafin juga bersedia untuk melakukan pelatihan bagi pengusaha-pengusaha kecil. Paling tidak kita harus melakukan pendekatan pada mereka. Mereka harus pendekatan dalam arti kata kita berkunjung ke tempat usahanya secara berkala
untuk melihat bagaimana usahanya. Juga kita memberikan training-training sederhana lah untuk cara membuat pembukuan keuangannya. Ya, obrolan yang tidak harus formal. Secara formal, informal lah. Relax saja dengan mereka, tanya keluhannya apa, ya, untuk pengembangan selanjutnya bagaimana, apa perlu modal lagi, berapa modalnya gitu. Dan harus dengan perencanaan itu. Dia mau melakukan ekspansi, baik itu buka cabang atau mau mengkreativitas terhadap produknya, itu harus disampaikan kepada calon investor atau yayasan. Saya kira itu bermanfaat sekali untuk diketahui oleh kita, untuk para pelaku UMKM, dan mudah-mudahan Yayasan Dana Mustaqim ini dapat melakukan yang terbaik dalam pemberdayaan ekonomi bagi para pengusaha UMKM ini. Insya Allah. Terima kasih banyak Bapak Abdullah atas Pak kehadirannya dan penjelasannya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian pemirsa yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.